Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 Bapak Ibu ya. Yang mana di sini banyak sekali mempertanyakan terkait dengan nasib P2 dan P3 di seleksi P3K Guru formasi tahun 2023. Oleh karena itu kami akan membahas informasi mendesak ya untuk P2 dan P3 2023, bahwasanya satu formasi itu diperebutkan tiga besar Bapak Ibu ya, diperebutkan tiga besar yang mana? Tiga besar yang mana maksudnya seperti itu Bapak Ibu ya? Ya maksudnya dikatakan tiga besar itu tiga besar yang mendapatkan nilai cat observasi terbaik ya. Itulah nantinya yang akan memperebutkan satu formasi melalui tes wawancara. Nah, kemudian skema penempatan P2 dan P3 P3K 2023. Kemudian bagaimana bentuk soal tes cat untuk P2 dan P3. Jadi akan ada tiga kita bahas ya. Satu formasi diperebutkan tiga besar, apa maksudnya? Kemudian skema penempatan P2 dan P3 P3K 2023 dan bentuk soal tes cat untuk P2 dan P3 ya. Bagaimana peluang lulus P2 dan P3 di seleksi P3K Guru formasi tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasi. Oke, jadi kita akan membahas yang pertama Bapak Ibu. Untuk P2 dan P3 di seleksi P3K Guru 2023 nantinya untuk menjadi penentu kelulusan Bapak Ibu, itu akan dihitung aturannya seperti ini. Satu formasi itu diperebutkan oleh tiga besar Bapak Ibu. Apa maksud satu formasi diperebutkan tiga besar? Di sini dikatakan jika masih ada sisa formasi Bapak Ibu ya, jika masih ada sisa formasi maksudnya kalau ada sisa formasi dari hasil penempatan guru lulus PG 2021, maka pelamar prioritas 2 akan mengikuti tes cat. Ingat ya, P2 ikut cat tidak ikut cat itu dipengaruhi langsung oleh sisa formasi yang disisakan oleh guru lulus PG yang sudah mendapatkan penempatan. Nah, nantinya dari hasil CAT pelamar prioritas 2 Bapak Ibu itu akan diambil tiga besar untuk memperebutkan satu formasi. Nah, jadi kalau misalkan setelah mengikuti tes cat UNBK itu nilai tes cat UNBK untuk P2 itu akan di ranking. Nah, diambil tiga nilai terbaik dan tiga nilai terbaik sekaligus nilai tertinggi. Bapak Ibu, ada tiga orang yang akan diambil yang akan disaring dari berdasarkan nilai terbaik, nilai tertinggi pada saat selesai mengikuti tes cat. Nah, tiga orang ini nantinya dari P2 itu Bapak Ibu akan memperebutkan satu slot formasi. Nah, satu slot formasi ini diperebutkan oleh tiga orang. Tiga orang yang mendapatkan nilai terbaik dan nilai tertinggi. Nah, di mana diperebutkan? Tentunya nanti diperebutkan itu di tes wawancara. Nah, tes wawancara Bapak Ibu ya. Tes wawancara ini dilakukan oleh PPK kalau berdasarkan aturan di bahan rakor. Yang mengadakan tes wawancara itu adalah PPK Bapak Ibu ya, kalau kita berdasarkan di bahan rakor. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan P3 Bapak Ibu. Jika P1 dan P2 ditempatkan ternyata masih ada sisa formasi, maka P3 cet setiap formasi diambil tiga besar untuk lolos ke tes wawancara, diambil satu yang terbaik untuk mendapatkan penempatan. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, untuk mekanisme penempatannya, bagaimana skema penempatannya? Ya seperti ini Bapak Ibu ya. Skema penempatannya itu adalah ada dua, yaitu penempatan dulu untuk guru lulus PG. Jika masih tersedia formasi, maka untuk P2 akan mengikuti tes cat
observasi. Nah, setelah itu jika masih tersedia formasi lagi, maka dilaksanakan lagi tes cat observasi untuk guru lulus PG. Setelah itu kalau masih ada untuk guru P3 ya, kalau masih ada formasi maka dilaksanakan lagi tes pelamar umum. Nah, jadi hasilnya untuk P2 dan P3 akan diambil 3 besar nanti untuk mengikuti tes wawancara Bapak Ibu ya, tes wawancara. Jadi 3 besar memperebutkan satu formasi. 3 besar itu diambil dari guru-guru yang mendapatkan nilai terbaik dan nilai tertinggi di seleksi tes cat UNBK untuk pelamar prioritas 2. Nah, logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati terkait hal ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, muncul lagi pertanyaan, bagaimana bentuk soal untuk tes cat UNBK. Untuk bentuk soalnya, jenis soalnya kami sudah dapatkan di sini. Logikanya di sini ya. Kita ambil saja di sini. Kita melihat saya di bagian sini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Untuk P2 dan P3 Bapak Ibu, bagaimana model soalnya? Bapak Ibu bisa perhatikan. Untuk seleksi cat dilaksanakan Panselnas, materi kompetensi itu merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru. Jadi intinya soal-soal tes cat UNBK untuk guru THK 2 dan guru P3, materi soalnya itu akan bentuk soalnya itu adalah soal observasi diri sendiri Bapak Ibu. Bentuk soal itu adalah semacam soal observasi diri sendiri. Materinya itu adalah terkait dengan standar kompetensi guru. Ingat, materinya itu yang pertama pasti akan mempertanyakan bagaimana standar kompetensi daripada seorang guru. Kemudian yang akan dikembangkan juga menjadi soal observasi untuk P2 dan P3 itu terkait dengan kinerja guru ya, bagaimana kinerja guru, aturan-aturan yang mengatur terkait dengan kinerja guru, tupoksi guru bagaimana, dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Jadi kemungkinan nanti akan ada juga jenis soal yang membahas terkait dengan aturan-aturan yang mengatur tupoksi, tugas dan tanggung jawab dari seorang guru. Nah, jadi kesimpulannya untuk soal-soal P2 dan P3 Bapak Ibu itu adalah soal observasi diri sendiri. Berbeda kalau P4 Bapak Ibu ya. Kalau P4 itu materi kompetensi soalnya itu terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Jadi sama dengan tes soal cat pada umumnya. Nah, ada matematika, ada PKN, ada wawasan kebangsaan itu ya untuk tes cat pelamar umum. Berbeda kalau P2 dan P3 karena mereka ini yang P2 dan P3 itu menjadi prioritas 2 dan 3 untuk dituntaskan di seleksi P3K Guru 2023. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.